Jadi yang kalau selama ini orang berpikir operasi hanya dilakukan pada pasien dewasa, tapi bayi juga sebenarnya ada juga yang membutuhkan tindakan operasi dan pengawasan dan observasi yang ketat, itulah di ruang NICU. Kasus terbanyak yang sudah Nurse Dwi ini hadapi gitu, biasanya itu menyangkut kenapa gitu bayi? Biasanya sih yang paling banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Lira semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Abi tentunya dalam program Rumah Sakit Lira Medica, apalagi kalau bukan Lira Podcast. Dan pada episode kali ini seperti biasa kita masih ada dalam Center of Excellence Moms and Child, yaitu adalah Maternity is Your Happiness ya. Programnya seperti yang Abi pakai sekarang gitu. Nah, kemarin ini kan kita beberapa episode lalu kita sudah ngebahas mengenai seputar bidan ya bersama dengan Bidan Melati. Nah, pada episode kali ini Abi udah mengundang yaitu adalah Nurse Dwi ya, Nurse Dwi ya. Oke, Nurse Dwi ini bertugas di Rumah Sakit Lira Medica sebagai bisa dikatakan koordinator ruang NICU. Ruang NICU ya. NICU ini neonatal intensive care unit ya. Nah, ini mungkin sahabat Lira semuanya, ada beberapa sahabat Lira semuanya yang katakanlah pernah gitu ya, anaknya dirawat di NICU ini. Nah, mungkin udah ketemu sama Mbak Dwi ini. Nah, kita hari ini, pada episode kali ini kita akan ngebahas secara lugas, secara tuntas mengenai apa sih sebenarnya ruang NICU ini, kira-kira bayi apa yang harus dirawat di NICU ini gitu ya. Namun sebelum itu, aku mau nanya dulu ke Nurse Dwi nih, Nurse Dwi ini sebagai nurse di bagian NICU ya, Neonatal Intensive Care Unit. Nah, Nurse ini kalau misalnya boleh diceritain ke sahabat Lira semuanya, kenapa terjun di NICU awalnya? Kalau kita bicara awalnya keperawatan pada umumnya, sampai akhirnya saya mengikuti pelatihan. Sebelum sekolah NICU saya justru ikut pelatihan ICU. Wow. Jadi saya mengikuti pelatihan ICU khusus untuk orang dewasa ya, Intensive Care Unit. Begitu saya terjun langsung di ICU, tahu lah ya rasanya merawat pasien-pasien ICU. Terus saya sekolah NICU khusus untuk pelatihan NICU untuk bayi-bayi khusus. Nah, dari situ ternyata saya lebih cinta NICU. Oke. Lebih cinta, ternyata karena saya berharap bahwa bayi-bayi kecil, bayi-bayi yang harapan hidupnya lebih banyak gitu ya, bisa hidup dan selamat sampai, maksudnya sehat, hidup sehat gitu. Berarti Mbak atau Nurse Dwi ini sudah berkecimpung di NICU ini udah berapa lama? Saya sudah menjadi koordinator NICU dari tahun 2008. Wow, lama ya? Ya, dari tahun 2008 saya sudah mengikuti pelatihan NICU dan sudah menjadi koordinator NICU dari tahun 2008. Jadi sampai sekarang saya tetap ada di NICU. Oke, luar biasa ya. Jadi profesionalismenya udah ada gitu ya. Pokoknya sama NICU ya. Jadi pada akhirnya balik lagi ke kecintaan satu profesi gitu ya. Terus apalagi didukung sama sekolah tadi NICU yang tadinya jadi ICU terus ke NICU gitu ya. Berarti udah ada kecintaan ataupun memang bisa dikatakan passionnya di sana gitu. Nah, biasanya Mbak Wi, aku pikir tuh karena aku bukan perawat gitu ya. Aku pikir tuh kalau misalkan perawat ini ya udah gitu disebar aja gitu, nggak ada sekolah-sekolah khusus. Berarti kalau beberapa rekan-rekan kita pun yang perawat itu yang ada di ICU, yang di OK dan lain itu juga sebenarnya selain keperawatan gitu sekolahnya itu juga ada sekolah khusus ya, untuk ada pelatihan kesana, khusus gitu. Harus mengikuti pelatihan khusus jadi tersertifikasi gitu. Jadi seperti ICU, seperti hemodialisa, OK gitu, mereka punya sertifikat masing-masing biasanya. Sama seperti NICU harus punya pelatihan khusus selama 3 bulan untuk menguasai ya, untuk tersertifikasi sebagai perawat NICU. Oke, jadi nggak sembarangan orang yang masuk NICU itu dari tarikan dari yang lain gitu ya, kecuali memang punya yang namanya sertifikasi yang tadi sudah Nurse Dwi ini bilang gitu. Nah, kalau di Lira sendiri udah berapa lama? Di Lira sendiri dari Januari 2019.
sebagai koordinator NICU. Kalau misalkan untuk NICU-nya sendiri dari 2008 gitu, tapi kalau misalkan untuk di Liranya ini baru 2019 gabung ya, betah nggak sih? Kalau hubungannya sama NICU sangat betah. Betah ya. Betah. Jadi balik lagi cinta banget ya sama NICU ya. jadi walaupun memang bisa dikatakan dimanapun nurse do ini stay gitu ya, tapi kalau misalkan passionnya memang di NICU tetap ya. Jadi tanggung jawabnya ada, profesionalismenya aja ada gitu. Nah, berarti kita merujuk ke ruang neonatal intensive care unit ya. Ada apa sih di sana sih, Mbak Wi? Kalau kita bicara NICU sendiri sebenarnya adalah perawatan khusus untuk bayi-bayi yang kurang dari 28 hari ya, kurang dari 28 hari perawatan pada bayi-bayi yang membutuhkan perawatan khusus ataupun perawatan yang membutuhkan intensif, maksudnya pengawasan ketat ya, observasi ketat menggunakan alat-alat alat bantu nafas ataupun biasanya sih bayi-bayi yang dirawat di NICU itu seperti bayi-bayi yang lahir kurang bulan atau prematur ya kan, ataupun bayi yang membutuhkan tindakan operasi. Jadi ada juga, jadi yang kalau selama ini orang berpikir operasi hanya dilakukan pada pasien dewasa, tapi bayi juga sebenarnya ada juga yang membutuhkan tindakan operasi dan pengawasan dan observasi yang ketat, itulah di ruang NICU. Oke, jadi bisa dikatakan ini adalah ekstra gitu ya? Ekstra. Jadi tempatnya bayi-bayi sakit. Iya. Kalau bayi baru lahir sehat, biasanya kan rawat gabung sama ibunya gitu. Tapi kalau di NICU sendiri adalah buat tempatnya bayi-bayi sakit. Harus yang namanya di ekstra ya, ekstra penjagaannya harus ketat gitu ya. Ketat. Nah, sampai hari ini nih Mbak Wi, ataupun memang bisa dikatakan hari ini itu ada berapa bayi yang dirawat? Dan kira-kira tuh kenapa sih? Kalau boleh ceritain. Kalau sampai hari ini bayi yang ada saat ini ada 4 bayi sih ya. 4 bayi. Tapi memang bayi-bayi yang butuh pengawasan khusus. Seperti ada yang bayinya lahirnya 800 gram. 800 gram dan membutuhkan tindakan operasi karena adanya kebocoran pada lambungnya. Jadi sampai saat ini masih dirawat sudah sebulan. Ya kan ada kebocoran. Ada juga yang bayi lahir dengan ibunya ketubannya kering ataupun bayi yang kurang bulan. Jadi paru-parunya belum matang. Gitu. Jadi kalau bayi lahir harusnya dia bisa nafas dengan baik karena paru-parunya matang. Kalau bayi-bayi prematur karena dia belum matang, jadi pernafasannya agak terganggu atau biasanya sesak. Gitu. Tapi kalau misalkan bicara mengenai kasus terbanyak yang sudah Mbak Nurse Do ini hadapi gitu, biasanya itu menyangkut kenapa gitu bayi? Biasanya sih yang paling banyak bayi-bayi yang lahir prematur. Yang paling banyak ya? Kalau misalkan kita bicara, kalau orang awam bilangnya 9 bulan ya, lahir 9 bulan atau 37 minggu gitu. Kalau bayi prematur adalah yang kurang dari 37 minggu. Ada yang 6 bulan, 7 bulan sudah lahir, artinya paru-parunya belum matang, dia harus lahir dan akhirnya membutuhkan perawatan NICU seperti alat bantu nafas, seperti itu. Makanya harus dirawat di NICU gitu. Tapi pernah nggak ada satu kejadian mungkin gitu yang dihadapi sama Nurse Do ini, ada kasus yang sebenarnya ya bisa dikatakan kemungkinan kecil gitu bayinya bisa hidup, tapi akhirnya selamat gitu. Pernah nggak kejadian? Yang terakhir ya, memang ada yang 800 gram waktu itu baru 6 bulan lahir. Memang perawatannya hampir 3 bulan sendiri karena nungguin dia refleks untuk menghisap juga belum timbul gitu. Jadi makanya perawatannya agak lama. Itu 800 gram kita ngerawat hampir 3 bulan. Kalau untuk bayi yang tindakan waktu itu, jadi ada bayi yang rongga ususnya naik ke atas rongga paru gitu. Jadi paru-parunya terdesak sama usus gitu. Jadi bayinya tidak bisa bernafas ataupun bernafasnya terbatas karena terdorong oleh rongga usus. Nah, itu membutuhkan tindakan operasi dan kita perawatannya waktu itu hampir 1 bulan. 1 bulan ya. Tapi akhirnya selamat ya bayinya ya. Pulang. Bayinya sekarang sudah sehat. Kita masih berkomunikasi menanyakan kabar bayinya seperti apa saat ini gitu. Jadi tetap intens ya. Walaupun memang bisa dikatakan peran NICU di situ udah selesai, tapi mungkin bisa dikatakan kalau udah selamat
dalam artian kita tuh sebagai perawat tuh masih menanyakan kabar, berarti masih bisa intens ya gitu ya. Bahkan ada juga orang tua bayi yang kadang kan karena saya pasiennya banyak suka lupa tuh ya gitu ya sama keluarga pasien gitu ya. Kadang suka kalau ketemu Miss Dwi gitu, ini loh gitu, bayi ini loh gitu ya. Atau ada juga yang mereka kebetulan ini adanya di Kerawang, terus mereka mau pindah ke Jakarta, mereka datang ke kita. Ya, ketemu perawat NICU gitu, foto-foto, kenangan katanya gitu. Saya mau pindah ke Jakarta. Jadi bayinya pindah ke Jakarta sama orang tuanya, kita dikunjungi gitu. Seneng nggak kayak gitu? Oh, seneng banget dong. Banyak sudah melihat banyak bayi-bayi yang dulu sakit, bayi-bayi yang dulu harapan hidupnya kecil terus sudah sehat, sudah sekolah, rasanya luar biasa. Luar biasa ya. Iya, menyenangkan. Jadi walaupun memang kita bukan siapa-siapalah, ibaratnya cuma hanya sebatas penolong jasa aja, tapi ada kepuasan tersendiri gitu ya. Itu yang selamat, Mbak Wi. Ada nggak yang bisa dikatakan kurang beruntung lah gitu? Ada, pasti ada. Pasti. Karena bayi prematur itu perawatannya juga lumayan ya, lumayan. Apalagi kalau prematurnya masih sekitar 5 atau 6 bulan ya, yang cuman berat badannya cuma 500-600 gram, itu juga pasti agak sulit karena bukan hanya dia membutuhkan alat bantu napas, tapi juga kita harus memberikan ibaratnya pelumasnya paru-paru untuk dia bisa bernafas gitu, obatnya. Gimana caranya Nurse Dwi dan rekan-rekan ini untuk mengedukasi ataupun menjadi peran penting untuk yang membuat pasien, maksudnya ibunya atau keluarganya ini tabah gitu ketika memang bayi yang dinanti-nanti itu ya nggak selamat gitu, Mbak? Banyak juga orang tua yang merasa bahwa saat ibunya pulang habis melahirkan tidak membawa bayi, kadang malu sama tetangga, kok bayinya nggak bawa gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Tapi tugas kita adalah sebagai petugas medis meyakinkan, memotivasi, memberikan edukasi bahwa ibunya harus mempercayakan bayinya terhadap untuk perawatannya kita. Biasanya kita memberikan edukasi, pendekatan kepada orang tua agar orang tua mempercayakan perawatan bayinya kepada dokter dan perawat yang ada di NICU. Oke, jadi intinya adalah peran serta dari orang tua pun harus yang bisa dikatakan kayak aku percaya sama perawat gitu ya. Jadi biar leluasa kitanya ya gitu ya. Iya, karena kontak batin bayi itu kuat sama orang tuanya, terutama ibunya. Jadi kalau di rumah ibunya agak gelisah, ibunya agak sering menangis, biasanya bayinya akan cenderung rewel dirawat di kita. Sedangkan harapan kita adalah bayinya tenang, karena dengan bayi yang tenang, perawatan ataupun penyembuhan untuk bayinya lebih cepat dibandingkan bayi yang lebih cenderung rewel. Oke, jadi yang lebih anteng inilah yang pada akhirnya proses penyembuhannya lebih cepat gitu ya. Oke. Nah, tapi emang ada pernah yang kayak bayi rewel gitu? Ada. Biasanya ibunya wajar sih ya kalau menurut saya, ataupun banyak orang akan berpikir wajar lah karena pulang dari habis melahirkan tidak bawa bayi, ataupun barunya mau merawat bayi terus pakai ASI tapi bayinya malah dirawat di NICU. Contohnya yang kayak misalkan harus karena dia kuning harus diterapi sinar. Kalau diterapi sinar ibaratnya ibu dan bayi seperti terpisahkan gitu. Jadi itu ya, jadi ada kekhawatiran mungkin ya, bisa dikatakan kayak gitu ya. Pasti. Nah, Mbak, kita ke peran dan tanggung jawab dari staf NICU ini tuh bisa diceritain nggak apa aja? Tanggung jawab dan perannya petugas ataupun staf NICU adalah memberikan asuhan, keperawatan ataupun pelayanan untuk bayi-bayi yang membutuhkan observasi ketat gitu atau intensif ya, dengan bantuan alat-alat yang modern yang seperti kita punya, ada ventilator yang canggih gitu ya, itu seperti itu. Oke, nah Nurse Dwi tadi sempat dibahas mengenai ada apa ya, ada selain dari nurse juga ada peran aktif dari dokter gitu. Nah kalau boleh diceritain, biasanya dokter nih visit ke ruang NICU nih berapa kali sih dalam sehari gitu? Kebetulan kalau untuk NICU sendiri dokter penanggung jawabnya adalah Dokter Yanuar. Jadi Dokter Yanuar itu akan visit setiap hari, setiap pagi, biasanya seperti itu. Tapi berpikir dokternya cuma visit satu kali ya gitu ya. Nanti bayi saya selanjutnya bagaimana dalam 24 jam gitu. Tenang, kita punya dokter GP ataupun dokter ruangan yang akan visit setiap shift. Artinya sehari itu bisa 3 kali di visit oleh dokter ruangan untuk memastikan bayinya
stabil gitu. Kalaupun dalam kondisi bayinya tiba-tiba ada yang tidak stabil, dokter Yanuar ataupun DPJP-nya akan datang untuk visit. Oke, walaupun tidak dengan dokter Januarnya, tapi ada dokter GP ya GP. Yang udah standby setiap shift dan itu 3 kali ya. Oke, luar 3 biasa. 3 kali dalam sehari. Dan kalaupun memang ada kasus-kasus yang tidak bisa diatasi, mungkin langsung ya. Langsung ke dokter. Bisa konsul by phone gitu ya. Ataupun kalau misalkan itu masih di jam kerja, biasanya dokter Yanuar akan datang. Oke ya, oke siap sigap gitu ya, Nurse Dwi. Nah ini mungkin juga jadi pertanyaan terakhir nih Mbak. Tadi aku sempat menangkap gitu ya dari pembicaraan kita bahwa ada beberapa kasus bayi yang bisa dikatakan perawatannya cukup lama, hampir almost 3 bulan lah gitu. Nah aku penasaran nih, itu gimana cara mengatur nutrisi dan juga otomatis kan kalau ASI kan pasti jauh dong dari ibunya kan. Nah itu gimana tuh, bisa diceritain nggak? Untuk bayi-bayi yang baru lahir, apalagi perawatannya lama seperti itu ya, biasanya bayi-bayinya awal masuk justru masuk ke NICU justru biasanya tidak boleh minum, artinya dipuasakan. Terutama kayak yang gangguannya di pencernaan ataupun di pernapasan, biasanya untuk sementara dipuasakan. Terus kalau orang tua kan berpikir bahwa kalau selama puasa berarti tidak ada nutrisi dong yang masuk, ya benar ya. Jadi kita melakukan pemberian nutrisinya melalui infus. Jadi elektrolit, protein, lemak semuanya diberikan melalui infus. Dan kalau misalkan bayinya sudah boleh minum, walaupun refleks hisapnya belum ada, biasanya kita akan memberikan minum ASI secara bertahap melalui selang ataupun oral gitu. Jadi tugas kita adalah memotivasi ibunya untuk memberikan ASI. Dan kalau orang tua mau memberikan ASI tidak terbatas pada jam kunjung, tapi juga bisa kapan aja untuk memberikan ASI, karena kita membutuhkan pemberian ASI secara bertahap gitu. Terus kadang orang tua berpikir bahwa aduh kalau ASI-nya kurang gimana ya gitu ya. Tenang, kita punya dokter konselor laktasi di Lira yang membantu memotivasi untuk pemberian ASI. Oke, cukup lengkap ya sebenarnya ya. Jadi mungkin ada kekhawatiran tersendiri dari orang tua gitu ya, Nurse Dwi. Cuman bisa dikatakan kalau misalkan di rumah sakit Lira Medica ini ya lengkap lah, semuanya sudah terstruktural lah seperti itu ya, Nurse Dwi. Jadi dokternya standby, ya, alat-alatnya canggih. Bingung ngasih ASI, punya konselor laktasi. Oke, jadi sudah paket komplit gitu ya, Nurse Dwi ya. Oke, Nurse Dwi, terakhir, harapan Nurse Dwi nih mengenai apa ya bisa dikatakan bayi-bayi yang sekarang tuh sedang dirawat lah di ruangan NICU itu apa? Kalau kita bicara bayi yang dirawat di NICU, harapan kita adalah bayinya pulang sehat. Tapi kita bukan cuma berbicara tentang quantity ya, banyaknya bayi yang pulang, artinya tidak banyak yang meninggal gitu ya. Tapi kita tidak bicara hanya quantity tapi juga kualitas. Jadi bayi yang keluar dari NICU jangan sampai jadi bodoh, ya kan, ataupun jadi buta, itu karena biasanya perawatan yang kurang tepat. Oke, menarik. Bukan cuma dari kuantitas, tapi dari kualitas ya. Ini keren nih, tau. Ya, jadi bayi yang pulang dari NICU harus berkualitas. Berkualitas, oke. Nurse Dwi, thank you banget sudah mampir dan sudah menjadi bintang tamu kita di episode kali ini, di Lira Podcast kali ini. Nurse Dwi sehat-sehat terus semangat untuk menjalani tugas mulia dan tetap untuk profesionalisme di bidangnya gitu ya. Mungkin nanti kita ketemu lagi ya untuk ngobrol-ngobrol seputar ya bisa dikatakan NICU lebih lengkap lagi ataupun apapun itu ya yang sedang in ya. Oke, sahabat Lira semuanya, itu tadi pembahasan kita bersama dengan Nurse Dwi, yaitu adalah nurse dari Rumah Sakit Lira Medica dan sebagai koordinator ruang NICU di Rumah Sakit Lira Medica. Jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe. Sampai jumpa di Lira Podcast episode selanjutnya. Saya Abi dan juga Nurse Dwi selaku koordinator di ruang NICU dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Lira Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.